أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, semua tidak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kebanyakan manusia, banyak di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak faham, yang mereka jahil, bahkan mereka tidak mau tahu bahwasanya mereka hidup dan mereka hidup di muka bumi ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak yang kufur di antara hamba Allah Subhanahu wa taala dan sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebanyakan mereka manusia pada umumnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an ataupun lembaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kita dapatkan di sana satupun ayat, dan juga tidak kita dapatkan di sana satupun hadis bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya manusia mereka dimuliakan dengan harta mereka. Tidak. Bahwasanya manusia mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab gelar mereka. Tidak. Dengan sebab jabatan mereka, pekerjaan mereka, profesi mereka.
tidak demikian. Bahkan kita tidak mendapatkan di sana, baik itu dalam Al-Quran, baik itu dalam hadis Nabi, bahwasanya Allah muliakan manusia dengan sebab nasab mereka, keturunan mereka. Tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan manusia dengan satu perkara yang sangat agung. Yang banyak manusia di zaman ini, yang banyak manusia di saat ini, mereka lalai. Yang banyak di saat ini, di zaman ini, manusia mereka melupakan apa perkara tersebut. Allah muliakan manusia dengan ilmu agama. Allah muliakan manusia dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan hamba yang lain dengan hamba yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dalam Al-Quranul Karim bertanya kepada manusia, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak paham ilmu? Tentu jawabannya sepakat kita semua. La yastawi kama la yastawi al-hayy wal mayit. Tidak sama seperti tidak samanya orang yang mati dengan orang yang hidup. Itu perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, siapa yang ingin hidupnya mulia, maka penuntut ilmu. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu agama, perdalamkanlah ilmu agama ini, karena ilmu agama ini yang akan memuliakan seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak nanti. Juga dalam ayat yang lain Allah katakan, Allah tegaskan kepada kita semua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu agama, yang dipahamkan tentang ilmu agama, beberapa derajat. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini dengan sifat nakirah yang menunjukkan umum. Kita tidak tahu berapa derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Maka pertanyaannya, sudahkah Anda menjadi penuntut ilmu? Sudahkah Anda meluangkan waktu Anda untuk menghambakan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghabiskan untuk memperdalamkan agama Islam, memperdalamkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya ada pada diri kita sendiri. Karena di zaman ini banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang mereka tujuan hidup mereka bukan lagi yang namanya akhirat, bukan untuk Allah. Mereka sibuk dengan urusan dunia mereka, mereka sibuk dengan perdagangan mereka, dengan bisnis mereka, sehingga mereka merupakan yang namanya ilmu agama. Ilmu agama inilah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai saudaraku, harta dunia yang kita banggakan, jabatan yang kita banggakan, gelar yang kita dambakan, yang kita puja-puji, itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Anda dan kita semua tidak paham ilmu agama, jahil tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'an pernah mengatakan bagaimana kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini. Beliau mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minat ta'ami wasyarab, lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Kata Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'an, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama, terhadap ilmu syar'i lebih dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan mereka, minuman mereka. Karena pada hakikatnya kita semua seorang membutuhkan makan setiap hari 1 kali atau 2 kali atau taruhlah 3 kali. Tetapi kebutuhan mereka kepada ilmu agama sebanyak bilangan-bilangan napas mereka. Anda mau beribadah kepada Allah, supaya ibadah Anda diterima oleh Allah harus punya ilmunya. Anda masuk ke dalam masjid harus tahu doanya. Semua butuh ilmu.
ilmu. Anda makan yang seharusnya disyariatkan dengan tangan kanan, lalu ada yang makan pakai tangan kiri, berarti dia tidak paham ilmu agama. Apalagi perkara yang besar yang berkenaan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu inilah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia yang paling mulia di muka bumi siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hidup dengan ilmu agama. Mereka berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi manusia terbaik di sepanjang masa. Yang Nabi katakan khairun nas, sebaik-baik manusia kata Nabi di masaku. Qarni thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, setelah para sahabat, guru mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi manusia yang paling mulia, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah ilmu. Kita ingin dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajari ilmu agama, perdalamkan ilmu agama ini. Karena ilmu agama inilah yang menjadi warisan paling berharga kepada generasi penerus kita. Bukan harta, bukan dinar, bukan dirham, tetapi ilmu agama. Ilmu agama yang menjadi warisan paling mulia yang kita tinggalkan kepada generasi penerus kita. Sehingga Nabi mengatakan kepada kita semua, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihabdin wafir. Sesungguhnya para ulama kata Nabi adalah pewaris para nabi, dan para nabi mereka tidak pernah mewariskan kepada generasi penerus mereka harta dinar, harta dirham, tetapi yang mereka wariskan apa? Ilmu agama, ilmu syar'i. Maka siapa yang mengambil bagian, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat cukup, sangat banyak. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu khairu mirathin. Ilmu ini adalah sebaik-baik warisan yang kita tinggalkan kepada generasi penerus kita. Oleh karena itu, marilah kita sempatkan waktu kita, kita luangkan usia kita untuk datang ke majelis ilmu, memperdalamkan agama kita, memperdalamkan pengetahuan kita. Ilmu tersebut tidak cukup kita hafal saja, tetapi butuh amal. Hafal tapi tanpa diamalkan tidak ada manfaatnya. Karena di zaman sekarang banyak sebagian manusia yang mereka koleksi ilmu, tetapi tidak menambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka ilmu mereka tidak bermanfaat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'a. Sesungguhnya bukanlah ilmu yang hanya dihafal saja. Banyak dia paham, banyak dia mengetahui ilmu, semua dia paham. Tetapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Semakin dia paham ilmu agama, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin paham ilmu agama, semakin dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama yang Allah sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada hari kiamat nanti, pertanyaan yang sangat dahsyat yang harus kita menjawabnya. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang binasa, kita akan menjadi manusia yang celaka. Salah satu pertanyaan yang pasti Allah tanyakan tentang ilmu agama kita. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi mengatakan lan tazulu qadama 'abdin, ay la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser, berpindah kata Nabi, kaki anak Adam
semuanya, sampai ditanya 4 permasalahan. Di antaranya Nabi sebutkan wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu agama dia, apakah dia amalkan atau tidak, apakah dia paham atau tidak. Maka jawabannya, siapkan dari sekarang. Sudahkah kita mesti menyibukkan diri kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Jangan sibuk dengan urusan dunia, dengan bisnis, dengan perdagangan. Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita semua tentang seluruh nikmat yang pernah Allah berikan. Termasuk di antaranya nikmat sehat. Ketika kita sehat, untuk apa kita memanfaatkan nikmat kesehatan? Yang seharusnya untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu agama, tapi dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk meninggalkan perintah Allah, maka dia menjadi binasa. Sehingga Nabi mengatakan nikmatani makunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, kata Nabi, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu ini sangat berharga bagi kita semua. Waktu yang Allah berikan 24 jam sehari semalam. Untuk apa kita habiskan? Apakah untuk menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah, atau untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, bermain-main, berpoya-poya? Allah akan tanyakan semua itu. Maka luangkan waktu kita, karena hukum mempelajari ilmu agama Islam wajib, bukan sunnah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi mengatakan mempelajari ilmu agama wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, marilah dari sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa meluangkan waktu kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan ridho kepada kita. Allah akan memuliakan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya kita semua hakikatnya asal daripada kehidupan kita ini, Allah keluarkan kita di muka bumi ini dalam keadaan jahil, tidak paham apa-apa. Oleh karena itu tidak boleh sombong. Ketika Allah berikan kita ilmu sedikit, jangan sombong. Karena ilmu yang Allah berikan hanya secuil, hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, kata Allah. Tidak aku berikan kalian ilmu kecuali sedikit saja. Kalau Allah berikan kita ilmu sedikit, berarti tujuan utama kita harus belajar dan belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal basara la ta'lamuna syai'a la'allakum tashkurun. Allah mengatakan, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, tidak paham apa-apa, sedikit pun tidak paham apa-apa. Allah menjadikan pendengaran kepada kita, penglihatan kepada kita, tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berilmu sebelum beramal. Kalau ada orang yang beramal tanpa ilmu, khawatir, takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang berapa banyak manusia, berapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasul, tetapi amalan mereka tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mereka ikut-ikutan saja. Dalam agama Islam harus kita paham mana ilmu yang benar, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram hukumnya kita beribadah tanpa ilmu. Sehingga Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun
inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali, kata Allah, kalian mengatakan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Apalagi ibadah ikut-ikutan. Apa yang dikatakan oleh kiainya, ustadznya, tuan gurunya, dia ikuti. Tidak pernah dia tahu mana dalilnya, mana hadisnya, mana anjurannya. Dalam agama harus komplit, tanyakan semuanya. Kalau ada dalil kerjakan, kalau tidak tinggalkan semuanya. Allah akan bertanya. Allah melarang manusia untuk berbicara, mengerjakan amal tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semua akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang hidup di muka bumi ini tanpa ilmu agama, tanpa ilmu syar'i, hidupnya bagaikan binatang. Bahkan itu termasuk di antara sifat-sifat orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kebanyakan penghuni neraka jahanam siapa? Manusia dan jin. Mereka tidak mau menghambakan diri mereka kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan kepada mereka peringatan yang sangat dahsyat. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam, kata Allah, penghuninya yaitu jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata oleh Allah, tidak mau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Ulaika kal an'am. Mereka, kata Allah, persis seperti binatang. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak mau menghambakan diri dia kepada Allah, bahkan mereka lebih sesat, kata Allah, dibandingkan binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka, kata Allah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dari sekarang persiapkan bekal kita. Tuntutlah ilmu agama ini, pelajari ilmu agama ini, Allah akan muliakan kita. Karena Nabi SAW, mereka adalah manusia termulia. Para sahabat Nabi adalah manusia yang paling mulia dan dimuliakan dengan ilmu agama ini. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti jejak beliau, barang siapa yang mengikuti jejak mereka, maka tuntutlah ilmu agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa Nabi, agar dipahamkan tentang agama Islam dengan baik, diberikan ilmu bermanfaat yang mungkin kita sudah semua hafal doanya. Allahumma inna nas'aluka, kata Nabi, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, diantaranya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita pelajari yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi SAW, dari perkataan para sahabat dan para imam. Itulah ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa meluangkan waktu kita, meluangkan yaitu waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semua untuk menuntut ilmu agama, yang dengannya kita berharap kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat wahai saudaraku, jaminannya orang yang menghabiskan usianya untuk ilmu agama Allah, untuk ilmu syar'i, surga. Itu diantara cita-cita manusia paling tertinggi. Tidak lain kecuali mereka ingin meraih surga Allah. Salah satu sebabnya yaitu mempelajari ilmu agama. Sehingga Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa, kata Nabi, yang menempuh suatu perjalanan, yang di perjalanan tersebut dalam rangka dia mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, maka pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk darinya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita semua penghuni surga Jannatul Firdausil A'la. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم توفنا على الإسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم قم الصلاة